Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Febriani. Saya dari kelas 11 IPL 2. Di sini saya akan menjelaskan sebuah game yang saya buat dari hasil ChatGPT. Game yang saya buat itu bernama game Balon Naik. Jadi di sini saya menggunakan sebuah HTML, CSS, dan JavaScript. Ini di bagian ini tuh saya menggunakan sebuah HTML5 dengan berbahasa Indonesia, dan bagian hitnya itu untuk menampilkan sebuah halaman di web. Dan di bagian meta charset, title, dan link relnya itu, bagian ini untuk mengatur sebuah karakter yang digunakan, memberikan judul halaman, dan serta menghubungkan sebuah file CSS agar tampilan game dapat mudah diatur. Dan di bagian head itu penutup, dan untuk bagian bodinya itu kode ini menampilkan judul dari game dan skor pemain. Jadi nilai skor awal adalah 0 dan nantinya akan berubah sesuai jumlah balon yang dapat diklik. Dan di bagian div ID area itu, tag dari div ini digunakan untuk membuat sebuah area permainan. Jadi balon akan muncul dan bergerak di dalam kotak ini selama permainan dapat berlangsung. Jadi di dalam kode ini itu menghubungkan sebuah file JavaScript ke halaman HTML. Jadi JavaScript itu menggunakan atau berfungsi menjalankan sebuah logika dari permainan seperti membuat balon dapat bergerak dan dapat menghitung sebuah skor. Jadi di sini ada penutup dari body dan juga HTML. Dan di area body ini itu tampilan dari semua halaman. Jadi halaman body ini itu halaman atau tampilannya. Dan untuk text align, font family, ataupun background colornya itu, kode ini digunakan dapat mengatur tampilan dari seluruh halaman dengan teksnya itu dibuat sebagai rata tengah dan juga menggunakan sebuah sans serif supaya tulisannya dapat dimengerti dan mudah dibaca dengan menggunakan sebuah halaman warna pink. Nah, jadi ini tuh halaman latar belakangnya warna pink. Dan untuk di sebuah area ini itu membuat area permainan. Jadi tinggi dan lebarnya itu 300 dan 400 pixel. Jadi di sini itu lebar dari area permainan itu 300 pixel, sedangkan tingginya itu 400 pixel. Dan untuk di bagian border, margin, dan posisinya itu, di bagian ini dapat membuat sebuah garis di tepi hitam. Jadi tepi hitam pada area permainan, meletakkannya di tengah halaman dan mengatur agar balon dapat ditempatkan di dalam area tersebut. Jadi balonnya itu nggak bisa keluar dari area yang telah ditentukan. Jadi untuk bagian overflow ini tuh dapat mengatur area permainan. Jadi overflow itu digunakan agar balon yang keluar dari area permainan agar tidak terlihat. Dan untuk background colornya itu berwarna biru langit. Jadi di sini background colornya itu biru langit. Dan untuk di bagian balon di sini terdapat lebar dan tingginya 40 pixel. Jadi kode ini mengatur warna dari balon
mengatur ukuran dari balon. Dan untuk background colornya itu berwarna biru. Dan untuk di bagian border radiusnya yang 50%, dan position absolute maupun bottom itu membuat sebuah bentuk balon menjadi sebuah lingkaran. Dan balon juga ditempatkan di posisi bawah, jadi di area permainan balon akan muncul sebagai posisi awal sebelum bergerak ke atas. Dan untuk kursornya itu balon dapat diklik saat akan dijalankan. Dan untuk di bagian script, di sini itu membuat sebuah variabel skor. Kode ini digunakan untuk membuat variabel skor. Nilai awalnya adalah 0 dan akan bertambah setiap kali pemain berhasil mengklik balon. Dan untuk function spawn balon digunakan untuk membuat sebuah balon baru. Pada bagian ini program dapat mengambil area permainan yang memiliki sebuah ID area. Jadi, dan untuk di bagian LED balon, dan balon ini digunakan untuk sebuah elemen div baru dan memberikan sebuah sebuah kelas balon. Dengan kelas tersebut, balon akan memiliki sebuah bentuk dan warna sesuai dengan CSS. Di bagian balon styling ini tuh, kode ini dapat membuat posisi balon muncul secara acak dari kiri ke kanan. Dengan begitu, setiap balon tidak muncul di tempat yang sama-sama. Dan untuk di bagian posisi variabel ini, posisinya digunakan untuk menyimpan sebuah letak balon. Nilai awal kan 0. Nah, berarti balon mulai muncul dari bagian bawah permainan. Untuk di bagian lead geraknya, untuk kode ini dapat membuat sebuah balon bergerak ke atas. Jadi setiap 100 mili detik, posisi balon akan bertambah dengan 5 piksel sehingga dapat terlihat seperti sedang terbang. Untuk bagian if posisi ini jika balon berhasil mencapai bagian atas area permainan tanpa diklik, maka permainan akan berhenti dan dapat muncul pesan seperti game over. Di sebuah location reload itu menjelaskan jika setelah game over, maka halaman akan dimuat ulang secara otomatis sehingga permainan dapat kembali dimulai dari awal. Dan balon on click ini, kode ini jika dijalankan ketika pemain mengklik sebuah balon, maka setiap klik akan menghasilkan sebuah poin atau skor dengan 1 skor poin. Jadi kalau balonnya diklik, maka skor akan bertambah jadi 1 poin. Dan untuk bagian dokumen get element by ID itu menjelaskan di bagian ini dapat memperbaharui tampilan dari skor pada halaman sehingga pemain dapat melihat jumlah skor yang telah diperoleh. Dan untuk di bagian balon remove
dan klik internal, maka setelah diklik, balon akan dihapus dari area permainan dan pergerakannya akan dihentikan agar tidak terus berjalan. Untuk area event shell-nya itu, kode ini sebenarnya menambahkan balon yang sudah dibuat di dalam area sehingga dapat terlihat oleh pemain. Untuk bagian set intervalnya itu, kode ini jadi setiap game dijalankan setiap 1,5 detik, akibatnya balon baru akan terus muncul selama permainan berlangsung. Jadi ini hasilnya. Jika balon diklik, maka poin akan terus bertambah. Dan juga jika balon mengenai area permainan, area keluar permainan, maka game akan menampilkan sebuah game over. Maka sekian presentasi yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kata dan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.